Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan wajib bagi kita untuk meyakini bahwa semua apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran. Kal mi'raji bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam ila samawati ba'dal isra'i ila baitil maqdisi yaqzatan. Seperti halnya peristiwa Mi'raj atau perjalanan naik yang dilakukan oleh Nabi dengan menggunakan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam menuju langit-langit sesudah beliau diperjalankan oleh Allah pada malam hari menuju Baitul Maqdis dalam keadaan tersadar. Sering terjadi perdebatan terutama di kalangan orang-orang yang cara berpikirnya agak liberal mengenai apakah Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam keadaan tersadar atau melalui mimpi, yang mana mimpi seorang Nabi pun juga merupakan suatu kebenaran. Hal ini dikarenakan sebagian orang beranggapan bahwa malaikat yang notabene-nya tercipta dari cahaya, meskipun menggunakan kecepatan cahaya saat mengantarkan Nabi Isra Mi'raj, perjalanan tersebut masih tidak akan selesai dalam waktu satu malam saja. Jangankan perjalanan antar langit, perjalanan antar galaksi saja butuh waktu bertahun-tahun cahaya. Sebenarnya pernyataan semacam ini kurang tepat karena kita jangan sampai beranggapan bahwa cahaya yang menjadi asal penciptaan malaikat itu seperti cahaya yang kita kenal selama ini di alam kita atau dimensi kita. Sebab kalau saja malaikat tercipta dari cahaya seperti cahaya yang kita kenal selama ini, maka seharusnya wujud malaikat pun bisa terlihat oleh kita. Makanya dalam kajian ilmu mantik, para ulama dalam mendefinisikan akal menyatakan bahwa al-aqlu huwa nurun ruhaniyun bihi tudrikun nafsul ulumad daruriyata wan nadhariyata. Akal adalah cahaya ruhani yang mana dengannya jiwa atau kesadaran seseorang bisa memahami ilmu-ilmu pengetahuan, baik yang bersifat pasti ataupun bersifat pemikiran. Jadi akal dibahasakan cahaya ruhani oleh para ulama, atau cahaya yang karakteristiknya yang sifatnya seperti ruh atau nyawa. Hal ini dikarenakan cahaya yang dimaksud di sini tidaklah sama dengan cahaya yang biasa kita kenal, sehingga para ulama ketika tidak bisa menggambarkan atau menjelaskan secara pasti bagaimana cahaya tersebut. Karena itulah para ulama dalam mendefinisikan akal yang merupakan nur atau cahaya ini memakai metode pendekatan. Memang secara disiplin ilmiah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara pasti itu harus memakai metode pendekatan. Ya, yang di sini yang dipakai oleh para ulama adalah ruh, yang mana semua orang ini meyakini keberadaan ruh meskipun mereka tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Farwa Sabitun al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi wa wadabbatun abyadu tawilun fawqal himari wa dunal bighali yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Sabit al-Bunani meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku didatangi yakni oleh malaikat Jibril dengan membawa sebuah buraq, seekor buraq, wa huwa dabbatun abyadu, yang mana buraq itu adalah binatang tunggangan, hewan tunggangan yang berwarna putih, tawilun fauqal himari, yang tingginya di atas himar atau keledai, wadunal bigholi, dan di bawah bighol. Bighol adalah persilangan antara kuda dan himar, yang mana buraq itu mampu meletakkan, maksudnya melangkahkan tapak kakinya sejauh pandangan matanya.
Artinya satu langkah buruk itu sudah bisa menempuh jarak sejauh pandangan matanya. Menurut sebagian ulama, kata buruk berasal dari kata barikun yang artinya bersinar atau terang. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa kata buruk berasal dari kata al-barqu yang artinya adalah kilat. Berdasarkan penjelasan Nabi tadi bahwa satu langkah buruk itu mampu menempuh jarak sejauh mata memandang. Faraqibtu fasarabi hatta ataitu baital maqdisi atau muqaddasi. Farabattuhu bil halqatil lati yarbutu bihal anbiya'u. Maka kemudian kata Nabi, aku menaiki buruk. Kemudian buruk melakukan perjalanan dengan membawaku sehingga aku sampai pada Baitul Maqdis. Kemudian aku mengikat buruk pada sebuah lingkaran yang mana para nabi pun mengikat tunggangannya atau kendaraannya di tempat tersebut. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apakah kendaraan yang dipakai oleh para nabi lain juga merupakan buruk atau mungkin kendaraan yang lain. Summa dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi raka'ataini. Kemudian kata Nabi, aku masuki masjid dan melakukan salat 2 rakaat di dalamnya. Summa kharajtu faja'ani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian aku keluar dari masjid, maka malaikat Jibril datang kepadaku menghampiriku dengan membawa 2 wadah. Satu wadah berisikan khamr atau arak dan satu wadah lagi berisikan air susu. Fakhtartu al-labana. Maka kemudian aku memilih wadah yang berisikan air susu. Faqala Jibril alaihi salatu wassalamu. Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata, ikhtartal fitrata. Dalam redaksi cetakan lain pakai lafaz ikhtarta, ini kelebihan tak. Kamu telah memilih fitrah. Fitrah sendiri berasal dari kata fatoro yang artinya menciptakan. Seperti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang dimaksud dengan fitrah adalah allati futiron nasu 'alaiha, yakni sifat atau naluri alami yang diciptakan oleh Allah dalam diri setiap manusia. Artinya setiap manusia yang masih berpikir jernih akan memilih atau melakukan sesuatu yang bermanfaat atau aman dan menghindari sesuatu yang membahayakan dirinya. Karena itulah agama Islam disebut oleh Allah sebagai agama yang fitrah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang sesuai dengan sifat alami manusia, yakni akan menuntun mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan menghindarkan mereka dari hal-hal yang membahayakan, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Summa urija bina ila samai fastaftaha Jibrilu. Kemudian kami dibawa naik menuju langit. Kemudian malaikat Jibril meminta supaya pintu langit dibukakan. Faqila man anta? Qala Jibril. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa kamu? Beliau menjawab, saya adalah malaikat Jibril. Qila wa man ma'aka? Kemudian ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun. Beliau menjawab, yang bersamaku adalah Nabi Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi. Kemudian ditanyakan lagi, apakah Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah untuk naik ke langit? Jadi maksud diperintahkan atau diutus di sini adalah untuk naik ke langit. Karena para malaikat, semua para malaikat itu
mengenal atau mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah. Qala, malaikat Jibril menjawab, qad bu'itsa ilaihi. Iya, Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah untuk naik ke langit. Fa futiha lana fa idza ana bi Adam alaihi salamu. Kemudian kami dibukakan pintu langit yang pertama, maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Farahhaba bi, dalam cetakan lain pakai ro dan ha, seperti nanti di lafadz berikutnya di farahhaba bi, cuma ini dalam bentuk mufrad. Farahhaba bi wada'ali bi khairin, maka kemudian beliau Nabi Adam mengucapkan selamat datang atau marhaban kepadaku dan mendoakan untukku dengan kebaikan. Summa urija bina ilas sama istaniyati, kemudian kami dibawa naik lagi menuju langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu faqila man anta, qala Jibrilu. Kemudian malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Kemudian beliau ditanya, siapakah kamu? Beliau berkata, aku Jibril. Kemudian qila wa man ma'aka, qala Muhammadun. Beliau ditanya lagi oleh malaikat yang menjaga langit kedua, siapa kamu? Beliau menjawab, saya Jibril. Kemudian ditanya, siapa yang bersamamu? Beliau menjawab, yang bersamaku adalah Nabi Muhammad. Sama seperti pertanyaan malaikat di langit yang pertama. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, kemudian ditanyakan lagi, apakah Nabi Muhammad diperintahkan atau diutus oleh Allah untuk naik ke langit? Qala qad bu'itsa ilaihi. Malaikat Jibril menjawab, iya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik ke langit. Fa futiha lana fa idza ana bibnayil khalati. Ini ada alifnya setelah kha. Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria sallallahu wasallam alaihima. Kemudian kami dibukakan pintu langit yang kedua. Lalu tiba-tiba saya bertemu dengan dua orang putra bibi, yakni Isa bin Maryam. Jadi dua sepupu. Dibahasakan namanya kholah itu adalah bibi yang merupakan saudaranya ibu, itu kholah. Kalau bibi dari saudaranya bapak itu adalah ammah. Hal ini dikarenakan ibunya Nabi Isa, yakni Dei Maryam, itu merupakan saudara dari ibunya Nabi Yahya atau istrinya Nabi Zakaria. Ini merupakan saudara dari Maryam, sehingga Nabi Isa niki memanggil ibunya Nabi Yahya adalah bibi, begitu juga sebaliknya Nabi Yahya memanggil ibunya Nabi Isa yakni Maryam adalah bibi. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan dua orang anak dari bibi, yakni Nabi Isa dan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Semoga Allah memberikan rahmat ta'zim dan juga salam kepada keduanya. Farahhaba bi wa da'awa li bi khairin. Maka kemudian keduanya menyampaikan marhaban, itu selamat datang untukku, dan keduanya mendoakan untukku bi khairin, dengan kebaikan. Summa urija bina ilas sama isalisati. Kemudian kami dibawa naik lagi menuju langit yang ketiga. Fadzakaro misal awali. Maka kemudian rawi atau yang meriwayatkan hadis ini, yakni sahabat Anas bin Malik, menyebutkan kata-kata seperti yang pertama tadi, yakni malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu, kemudian ditanya dan seterusnya. Maka singkat cerita, fafutiha lana fa idza ana bi Yusufa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukakanlah pintu langit yang ketiga untuk kami. Kemudian tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Wa idza huwa qad u'tiya syatrul hasani.
Dan tiba-tiba saya mendapati beliau ini adalah seseorang yang telah diberikan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah separuh ketampanan. Jadi separuh dari ketampanan yang dibagikan oleh Allah kepada semua laki-laki di dunia ini mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ini 50%-nya itu adalah milik Nabi Yusuf. Di sini menurut para ulama adalah mengecualikan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, yakni Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan." Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali memiliki paras wajah yang tampan dan juga suara yang bagus. Dan nabi kalian, yakni Nabi Muhammad, adalah nabi yang paling tampan di antara mereka para nabi yang diutus oleh Allah. Wa ahsanahum sautan, dan yang paling bagus suaranya di antara semua nabi yang telah diutus oleh Allah. Farahhaba bi wa da'a li bi khairin. Kemudian beliau Nabi Yusuf menyampaikan marhaban itu selamat datang untukku, dan juga mendoakan untukku dengan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ati. Kemudian kami dibawa naik menuju langit yang keempat. Fadzakara mislahu. Kemudian rawi, yakni sahabat Anas bin Malik, menyampaikan sama seperti yang di cerita awal tadi, yakni malaikat Jibril minta untuk dibukakan pintu dan ditanya oleh malaikat penjaganya dan seterusnya. Fa idza ana bi Idrisa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertemu dengan Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam. Farahhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian beliau menyampaikan selamat datang kepadaku dan mendoakanku dengan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'il khamisati. Kemudian kami dibawa naik menuju langit yang kelima. Fa idza ana bi Haruna sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, saya bertemu dengan Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Farahhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian beliau menyampaikan selamat datang untukku dan mendoakanku dengan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'is sadisati. Kemudian kami dibawa naik lagi menuju langit yang keenam. Fa idza ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saya bertemu dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Farahhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian beliau menyampaikan selamat datang kepadaku dan juga mendoakanku dengan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ati. Kemudian kami dibawa naik lagi menuju langit yang ketujuh. Fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bertemu dengan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Musnidan zahrahu ilal baitil ma'muri. Yang mana Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ini sebagai isyarat bahwasanya nanti setelah kematian ini sudah tidak ada kewajiban untuk beribadah. Fa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin thumma la ya'uduna ilaihi. Maka tiba-tiba aku mendapati bahwasanya Baitul Ma'mur tadi ini dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat yang memasukinya. Tsumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian para malaikat tadi tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Jadi ini menunjukkan bahwasanya betapa banyaknya para malaikat, sehingga meskipun setiap hari ada 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur, mereka itu tidak ada kesempatan lagi untuk kembali lagi. Dan karena kondisi Baitul Ma'mur yang tidak pernah sepi dan selalu ramai, inilah tempat ini disebut dengan Baitul Ma'mur, yang mana sebagian pendapat menyatakan bahwasanya wahwa kahalil ka'bati fil ardi,
Jadi kondisi atau keadaan bentuk Baitul Ma'mur ini seperti Ka'bah di bumi. Wa qila innahu fawqaha wa musamitun laha. Dan juga ada yang menyatakan bahwasanya posisi Baitul Ma'mur ini berada di atas dan sejajar persis lurus dengan posisi Ka'bah yang ada di bumi. Wallahu a'lam bishawab.